Sekalian, kali ini Anda akan belajar tentang osteologi khusus, khususnya tulang-tulang aksis atau skeleton aksial. Kita tahu bahwa tulang-tulang manusia dibagi menjadi tulang aksis yang warna oranye ini dan skeleton apendikular yang berwarna hijau. Apendikular dibagi menjadi cingulum atau penggantungnya dan ekstremitas libere. Cingulum ini yang akan menghubungkan antara ekstremitas libere ini tadi, pars libere, dengan trunkus. Untuk tulang aksis sendiri, kita bagi menjadi kranium dan trunkus. Di mana keseluruhan skeleton aksial atau tulang aksis ini ada 80 ruas tulang. Ini adalah uraian dari 80 ruas tulang tadi. Apakah kita akan belajar semuanya? Ternyata dari 80 tulang aksis tadi, kita bisa membreakdown menjadi 20 ruas tulang saja, di mana diantaranya 6 neurokranium, 8 viscerokranium, 1 costae, 1 sternum sebagai perwakilan, dan columna vertebralis ini juga kita wakili masing-masing 1 vertebrae cervicalis, vertebrae thoracalis, vertebrae lumbalis, dan sacrum serta koksik ini sebagai satu tulang yang sudah mengalami fusi. Ini tadi yang saya katakan sebagai 14 tulang kranium dan 6 trunkus, 6 neurokranium, dan 8 viscerokranium. Masing-masing adalah untuk neurokranium, os frontal, os parietal, os temporal, os sphenoidal ini tanpa sisi lateralnya, os ethmoidal, os occipital di bagian posterior. Kemudian untuk fasial atau viscerokranium ada 8, ada yang pasangan, ada yang tidak berpasangan. Neurokranium tadi juga begitu ya, ada yang berpasangan, ada yang tidak berpasangan. Os nasalis, os zygobanticum yang biasanya dikasih belas on tuh untuk kalau yang perempuan. Kemudian os maxilla, os mandibula, os femur ini yang bentuk septum nasi, os lacrimalis di bagian medial cavum orbita. Kemudian yang tidak tampak adalah os palatina. Os palatina yang bentuk palatum dorum atau langit-langit ya, langit-langit cavum oris, dan congca nasalis inferior. Ini ada di bagian lateral dari cavum nasi. Kemudian untuk trunkus ada vertebrae cervicalis, vertebrae thoracalis, vertebrae lumbalis, sacrum, sternum, dan costae. Ada 6. Ada beberapa dasar pembagian kranium, yaitu pertama berdasarkan artikulasi. Berdasarkan artikulasi kita bagi menjadi kranium. Kranium ini keseluruhan kranium selain mandibule yang berartikulasi dengan cara artikulasi sutura. Seperti ini. Anda sudah mengenal sutura ya. Kemudian mandibule itu sendiri, di mana kranium dan mandibule ini dihubungkan dengan artikulasi yang kita sebut dengan temporomandibular joint atau TMJ. Berikutnya berdasarkan letak. Berdasarkan letak kita membagi menjadi calvaria di sini dan basis kranii. Calvaria dan basis kranii. Pembagian berikutnya kita sudah bahas di awal, yaitu berdasarkan fungsi ada neurokranium dan viscerokranium. Kalau materi ini sebetulnya sudah diberikan di BMS 2A, jadi saya tidak perlu ulang lagi. Kita masuk pada struktur khusus kranium. Nanti Anda akan jumpai bagian-bagian yang diberi kotak atau struktur yang diberi tanda khusus di situ, itu adalah
struktur yang perlu Anda hafalkan. Yang di lain itu bukan sesuatu yang must know ya. Nah, untuk struktur yang sudah diberi tanda kotak itu sekaligus sebagai practical checklist atau checklist praktikum. Kita tahu tadi bahwa berdasarkan artikulasi ada kranium, kecuali mandibule tadi. Nah, untuk kranium itu sendiri ternyata dia tersusun seperti puzzle ya, saling berkait, saling mengait begitu, dan betul-betul fix membentuk sutura masing-masing ya. Nah, kita lihat masing-masing puzzle. Kita masuk pada puzzle pertama, yaitu os frontalis. Perhatikan baik-baik pada saat kita belajar tulang, karena tulang ini dibentuk 3 dimensi, maka perhatikan baik-baik apakah gambar yang berada di depan Anda ini gambar tampak anterior kah, atau inferior, atau lateral, medial, bahkan mungkin tampak superior, seperti itu. Ini diperhatikan baik-baik, baru kemudian Anda pelajari gambarnya. Pertama, Anda melihat dulu dari sisi mana dia digambarkan, ditampilkan. Os frontalis terdiri dari 2 bagian, pars squamosa dan pars orbita. Pars squamosa ini yang bentuk dahi, dan pars orbita yang bentuk cavum orbita, ikut membentuk cavum orbita. Pada pars squamosa itu sebetulnya ada 2 titik penulangan, kanan dan kiri, di mana 2 titik penulangannya akan fusi, kadang-kadang meninggalkan sutura yang kita sebut dengan sutura metopika. Biasanya sudah hilang pada usia 8 tahun, tapi ada kalanya eksis ya, hingga dewasa tampak sutura begini. Kemudian bagian penting yang perlu Anda amati pada os frontalis bagi sisi anterior ini, arcus superciliaris atau lengkung alis. Di sini kalau Anda raba, dia lebih menonjol ya, sedikit lebih menonjol. Kemudian di bagian bawah dari arcus superciliaris ini ada foramen atau lubang foramen supraorbitalis. Lubang-lubang pada cavum cranii ini biasanya dilalui oleh arteri, vena, dan nervus, dan penamaan dari arteri, vena, dan nervus itu mengacu pada penamaan lubangnya. Jadi kalau disebut foramen supraorbitalis, maka yang melewati lubang ini adalah arteri, vena, nervus supraorbitalis. Mudah ya. Kemudian dari sisi inferior tadi kita melihat pars orbita. Di pars orbita ini bagian lateral kita melihat fossa lacrimalis. Di situ ditempati oleh glandula lacrimalis. Jadi bagian lateral. Kenapa air mata turunnya di bagian medial ya, hidung gitu, di sisi kanan kiri hidung? Karena ductus nasolacrimalis ini atau ductusnya itu berjalan dari lateral ke medial, tapi kelenjarnya sendiri berada di lateral. Berikutnya adalah os parietalis, tidak banyak yang diamati di sini. Terutama yang Anda amati adalah linea-linea atau garis-garis tempat origo dari otot-otot musculus temporalis. Ada linea temporalis superior dan linea temporalis inferior. Os parietalis ini berpasangan kanan dan kiri ya. Di sini ditampilkan dalam satu sisi saja, tampak lateral. Berikutnya adalah os occipitalis di bagian belakang dari kranium, tampak inferior nih ya. Anda bisa saja menjumpai tampak posterior, tentu gambarnya tidak seperti ini. Kenapa ditampakkan inferior? Karena kita ingin menunjukkan adanya foramen magnum. Foramen magnum ini tempat lewatnya medula spinalis ya. Dari cavum cranii keluar ke arah kaudal melewati foramen magnum. Kenapa disebut magnum? Karena besar ya, magna itu besar. Jadi kalau es krim magnum itu yang terbesar gitu ya, es krim Walls yang paling gede. Kemudian tampak di bagian inferior juga ada condylus occipitalis. Ini tonjolan namanya condylus occipitalis yang berartikulasi dengan os atlas atau vertebra cervicalis pertama.
Berikutnya adalah os temporalis. Os temporalis memiliki 3 bagian, pars squamosa, pars tympanica, di mana di situ ada meatus acousticus externa ya, yang menjorok hingga ke medial. Di medial dia ada lubang lagi, meatus acousticus interna. Itu semuanya adalah pars tympanica. Dan pars mastoidea. Pada pars mastoidea kita melihat ada processus mastoidea atau processus mastoideus. Di bagian lateral, ini tampak lateral dari os temporal, ini ada fossa mandibularis. Dia akan berartikulasi dengan condylus mandibulae dan membentuk temporomandibular joint. Di sini adalah os temporalis, potongan tampak dari internal ya, bagian sisi medial, menampilkan potongan dari processus mastoideus. Proses mastoideus ini merupakan salah satu tempat sebaran infeksi kalau ada infeksi telinga tengah maupun telinga bagian dalam. Ini bisa menyebar hingga ke proses mastoideus, menyebabkan mastoiditis. Berikutnya os sphenoidalis. Perhatikan bahwa ini adalah tampak anterior. Tampak anterior ada alam magna, ada korpus ya. Pertama adalah korpus atau badan, ini seperti kupu-kupu ya. Kemudian alam magna atau sayap lebar, sayap besar, dan ala parva. Di dalam korpus kita lihat ada sinus, ada ruangan kosong, ruangan udara di sini sinus sphenoidalis. Kemudian bagian berikutnya processus pterygoideus, tonjolan, ya, tonjolan pterygoideus. Pada tonjolan tersebut ada lamina lateralis dan lamina medialis. Masih os sphenoidalis. Di sini tampak superior, seperti yang digambarkan pada gambar sebelah kanan ini. Struktur yang kita amati di sini ada sulcus opticum, tempat chiasma opticum, di mana nanti nervus cranialis 2 atau nervus opticum akan masuk ke cavum orbitam melalui canalis opticum. Kemudian di belakangnya dibatasi oleh tuberculum sella ada sella turcica. Sella turcica ini asal namanya dari pelana kuda orang Turki. Nah, ini adalah tempat dari glandula pituitari. Dari atas kita juga bisa mengamati ala parva dan ala magna. Berikutnya adalah os ethmoidalis. Ini tulang yang paling rapuh atau paling ringkih ya. Apa saja yang ditampakkan di sini? Perhatikan bahwa ini tampak superior dan yang sebelah kanan ini adalah tampak anterior. Tampak superior, perhatikan juga posisi tulang ini ada di mana ya pada basis kranii. Ini gambaran basis kranii. Posisinya ada di bagian depan antara os frontalis dan di depan os sphenoidalis. Ada foramina atau lubang-lubang tempat nervus cranialis 1 atau nervus olfactorius lewat situ, dan dia ini juga akan membentuk cavum, atap cavum nasi. Foramina ini terletak pada lamina cribriformis ya. Nah, ini lamina cribriformisnya. Kalau tampak anterior seperti ini, di mana di bagian tengahnya ada crista galli. Crista galli ini tonjolan ke superior ya, tonjolan ke atas begitu, yang membentuk falx cerebri sinistra dan dextra. Di bagian inferior dari os ethmoidalis, kita lihat ada suatu bidang seperti papan ini yang kita sebut dengan lamina perpendicularis yang membentuk septum nasi. Berikutnya adalah os maxillaris, terdiri dari korpus, processus zygomaticus, artikulasi dengan os zygoma,
Processus frontalis artikulasi dengan os frontal, processus palatum artikulasi dengan os palatina membentuk palatum durum, processus alveolaris membentuk gusi bagian atas atau alveolar superior. Tampak medial ini kalau ada bagian tulang yang rapuh di sini ya, tulang yang rapuh ini tidak berlubang sebesar ini ya, ini ada bagian yang memang pecah, kemudian menampakkan ada ruang di dalamnya yang kita sebut dengan sinus maxillaris. Ini bagian ruang terbesar pada sinus paranasalis yang ada di tulang tengkorak kita. Perhatikan bahwa sinus maxillaris ini bertetangga dengan alveolar superior, alveolar atas ya, bertetangga dengan akar-akar gigi bagian atas, di mana infeksi terutama pada molar 1 ini akan dengan sangat mudah ya menyebar hingga ke maksila, menyebabkan sinusitis ya, sinusitis pada os maksila. Os palatina adalah sepasang tulang berbentuk L, di mana pertemuannya membentuk crista nasalis yang ikut membentuk septum nasi. Jadi septum nasi terbentuk dari 3 tulang, os palatina, os vomer, dan os ethmoidalis di bagian paling superior, di mana lamina perpendikularisnya membentuk septum nasi. Os palatina bentukan horizontalnya disebut lamina horizontalis yang ikut membentuk palatum durum bersama-sama dengan os maksila. Berikutnya kita masuk pada tulang yang sudah terangkai. Di sini tulang yang sudah terangkai tampak anterior. Ini beberapa struktur yang perlu Anda amati. Sebenarnya struktur yang ada di sebelah kanan yang ditunjuk ya. Nanti hingga pada slide berikutnya adalah rangkuman dari struktur-struktur yang sudah disebutkan sebelumnya. Berikut adalah kranium pada neonatus berdasarkan pusat-pusat penulangan pada kranium. Dari pusat-pusat penulangan itu akan bertemu ya, sebelum bertemu membentuk sutura, dia sebelumnya akan membentuk fontanella ya, lubang-lubang yang belum tertutup begitu ya. Ini bisa Anda baca fontanella apa saja, ada 4 dan terbentuk dari yang membentuk adalah tulang apa saja. Fontanella tadi pada saat dewasa akan menyatu ya, osifikasi, membentuk sutura-sutura, di mana beberapa sutura itu dibentuk oleh pertemuan beberapa tulang. Contohnya di sini brekma. Brekma ini merupakan ini membentuk sutura koronaria ya, titik pertemuan dari os parietal dan os frontal. Di bagian atasnya ada titik pertemuannya begitu. Nah, di sini ada sutura juga ya, sutura sagittalis, pertemuan dari 2 os parietal. Ini seperti pertigaan begitu, perempatan karena ada 2 titik osifikasi pada os frontal. Sedangkan lambda ini seperti pertigaan. Pertigaan ini dibentuk oleh 1 lempeng os occipital dan 2 lempeng os parietalis kanan dan kiri ya, karena berpasangan. Seperti itu. Ini merupakan kuis ya, tugas buat Anda, nanti dicari dan dijawab. Tugas Anda di sini melakukan palpasi pada wajah Anda, tunjukkan bagian-bagian sesuai dengan apa yang diminta di sini. Aspek klinis dari baik dari bagian-bagiannya lemah atau sutura-sutura yang terbentuk pada kranium ya, pada tulang kranium, ini adanya klasifikasi fraktur wajah yang kita namakan fraktur Lefort. Nah, pada fraktur Lefort 1 ini apabila melibatkan hanya 1 tulang, di sini ada tulang maksila dan
di belakangnya ada os palatina ya. Nah, kalau frakturnya di sini kita sebut level 1 di daerah sini, maksudnya tidak semuanya harus fraktur, tapi di daerah sepanjang garis yang digambarkan di sini. Kemudian di fraktur level 2 melibatkan hingga osigomatikum, meluas hingga ke arah belakang dan atas ya. Dan fraktur level 3 ini yang paling berat apabila melibatkan kavum orbita ya. Melibatkan kavum orbita dan os nasi ya. Os nasalis. Di awal kuliah tadi kita sudah membagi kranium menjadi calvaria dan basis kranii melalui potongan transversal. Kita perhatikan bahwa calvaria dibentuk oleh 3 tulang, os frontal, os parietal, dan os occipital, di mana pertemuannya akan membentuk sutura. Yang paling anterior adalah sutura koronaria. Kenapa disebutkan koronaria? Koronaria itu artinya mahkota ya. Mahkota. Nah, orang kalau pakai mahkota kan di sebelah sini. Kemudian sutura sagittalis dan sutura lambdoidea. Dari pembagian berdasarkan letak tadi, kita dapatkan calvaria dan basis kranii. Tadi calvaria sudah kita lihat bagian luar dan bagian dalamnya. Basis kranii juga kita lihat bagian dalamnya dulu. Basis kranii interna. Ada 3 fossa di sana. Fossa kranii anterior. Coba perhatikan di sini batasnya adalah ala parva dari os sphenoidal dan corpus dari os sphenoidal. Kemudian fossa kranii media. Batasnya adalah pars tympanica dari os temporalis. Fossa kranii posterior di bagian paling belakang. Fossa-fossa ini menunjukkan suatu cekungan ya, cekungan dibedakan dari bentuknya yang lebih cekung. Struktur apa saja yang bisa kita jumpai pada fossa kranii anterior? Ini sudah kita bahas di depan ya. Nah, kaitannya di sini adalah apabila ada fraktur basis kranii, maka konsekuensi kerusakan neurovaskular yang terjadi ini akan sesuai dengan letak foramen yang ikut mengalami fraktur ya pada basis kranii tersebut. Berikutnya basis kranii, kita lihat bagian luarnya. Karena dia di basis, maka bagian luarnya adalah di facies inferior. Strukturnya ini juga sudah kita bahas. Sudah kita bahas pada saat kita melihat pasal. Ini di sisi lateral juga sudah kita bahas juga pada saat kita membahas pasal tadi. Nah, ini adalah tugas Anda untuk melakukan palpasi pada kepala bagian lateral. Tunjukkan bagian-bagian yang diminta ini pada diri Anda ya. Berikut adalah potongan mid sagittal dari tulang kranium yang sudah terangkai. Di sini kita bisa mengamati beberapa sinus ya. Ada sinus frontalis, kemudian sinus sphenoidalis, dan septum nasi yang tampak dibentuk oleh 3 tulang, yaitu lamina perpendicularis os ethmoidalis, kemudian os vomer, dan crista nasalis dari os palatina.
Ini gambaran lain dari potongan mid sagittal. Ini tugas untuk Anda. Di awal perkuliahan tadi kita sudah tahu bahwa beberapa tulang kranium memiliki ruangan-ruangan atau sinus, yaitu fungsinya meringankan massa kranium dan membantu resonansi suara. Jadi kalau misalnya ada penebalan mukosa pada sinus-sinus tersebut, maka suara kita juga akan terpengaruh. Nah, sinus itu bukan suatu ruangan yang tertutup ya, tapi dia mempunyai reservoir atau mempunyai pintu keluar yang muaranya pada sinus frontalis, maxillaris, dan ethmoidalis muaranya di meatus nasi media. Meatus nasi media ini terletak di balik dari congca nasalis media. Jadi kalau Anda perhatikan pada sisi lateral dari cavum nasi ini ada lekukan-lekukan dan ruangan-ruangan begini. Ini congca tadi ini congca nasalis inferior, tulang congca itu artinya kerang ya, jadi seperti kerang gitu melengkung. Congca nasalis media, di baliknya ada meatus nasi media. Kalau congca nasalis inferior, di baliknya ini ada meatus nasi inferior. Kecuali sinus sphenoidalis, dia bermuara pada recessus sphenoethmoidalis. Recessus itu ruangan atau bilik gitu yang terletak antara os sphenoidal di bagian belakang sana dan os ethmoidal. Nah, ada celah gitu dan ada reservoir untuk sinus sphenoidal di sana. Kalau Anda perhatikan pintu keluar dari sinus maxillaris ke arah meatus nasi media, ini letaknya lebih rendah daripada dasarnya. Pada gambarannya di kanan, potongan koronalnya lebih ke arah dorsal. Nah, akarnya ini kan bertetangga ya, berdekatan sekali dengan dasar dari sinus maxillaris, di mana infeksi bisa menyebar ke sana. Nah, kalau misalnya ada sinusitis yang kausanya adalah infeksi pada gigi molar, maka ini disembuhkan dulu ya, disembuhkan dulu, maka sinusitisnya juga akan ikut sembuh. Ini adalah tampilan dari sisi lateral cavum nasi dengan menghilangkan septum nasi. Tampak congca nasalis media, congca nasalis inferior. Kemudian pada potongan sagittal os maxilla ini juga kita melihat ada canalis incisivus dan os lacrimalis yang menjadi dinding medial dari cavum orbita. Slide berikut menggambarkan bahwa infeksi pada cavum nasi bisa menyebar ke ruangan-ruangan di sekitarnya, ya, karena adanya sinus paranasalis. Kemudian dia juga terhubung dengan mata, terhubung dengan telinga tengah, dan terhubung ke atas, ke superior melalui lamina cribiformis. Jadi bisa menyebar, infeksinya bisa menyebar ke cavum cranii ya, dari cavum nasi ini melalui foramina cribiformis menyebabkan meningitis. Berikut adalah gambaran X-ray yang menunjukkan lokasi-lokasi sinus paranasalis. Berikut adalah os mandibula, terdiri dari korpus dan ramus. Pada ramus ini ada artikulasi TMJ, temporomandibular joint. Dia berartikulasi dengan processus condylaris pada fossa mandibularis os temporalis. Kemudian pada ramus adalah tempat tumbuhnya juga gigi gerigi inferior. Dan kita amati ada dua foramen, foramen mentalis dan foramen
mandibularis. Untuk anestesi gigi bagian bawah, tindakan pada gigi bagian bawah ini anestesinya dilakukan melalui foramen mandibularis. Berikut adalah ruangan penting yang kita namakan fossa infratemporalis. Dari namanya kita sudah bisa tebak bahwa letaknya di bawah dari os temporal. Kenapa dia penting? Karena dia juga terhubung dengan ruangan-ruangan lain kranium, yaitu terhubung dengan fossa cranii media, tembus dari sini ya, melalui foramen ovale dan foramen spinosum. Kemudian dia juga terhubung dengan fossa pterygopalatina melalui fissura pterygomaxillaris. Jadi fossa dan fissura ini dibentuk oleh processus pterygoideus os sphenoidalis dan os palatina, dan yang fissuranya celahnya dibentuk oleh proses pterygoideus dengan os maxillaris. Sekitar sini tempatnya. Kemudian dia juga terhubung dengan cavum orbita melalui fissura orbitalis inferior. Nah, ini tidak bisa ditampakkan di sini, di arahnya ke arah superior sana ya. Kemudian dia juga terhubung dengan spasium parapharyngealis di bagian inferiornya. Pada slide sebelumnya kita pelajari bahwa fossa infratemporalis ini terhubung dengan fossa pterygopalatina melalui fissura pterygomaxillaris. Fossa pterygopalatina sendiri merupakan bidang cikungan berbentuk kerucut ya, di bagian belakang dari os maxilla. Ini gambaran besarnya, bentuknya kerucut, terletak antara processus pterygoideus dan tuberosus maxilla yang ungu ini. Processus pterygoideusnya yang warna kuning ya, dari os sphenoidal, dekat dengan apex orbita. Kenapa dia penting? Karena di situ banyak saluran-saluran atau foramen ya, banyak dilalui oleh foramina dan kanal. Nah, ini tabelnya. Anda lihat kepentingan klinisnya tentunya banyak. Karena dia dilalui oleh banyak struktur, maka kepentingan klinisnya juga sangat banyak. Berikut adalah gambaran yang lebih jelas dari fossa pterygopalatina. Yang warna ungu adalah os maxilla, kemudian warna kuning ini os sphenoidal, warna biru os palatina, dan warna oranye os zygomatica. Ini gambaran ini bisa dilihat setelah melepas mandibula, karena dia berartikulasi di depannya ya. Mandibula menutup fossa pterygopalatina ini, dan dengan melepas arcus zygomaticus. Ini bekas lepasannya, melepas arcus zygomaticus, karena dia terlindungi oleh arcus zygomaticus dan TMJ. Kemudian perjalanan dari fossa temporalis ini kita lihat ada dua percabangan. Tanda panah menunjukkan bahwa dari lantai fossa temporalis ini ke arah medial menuju ke fossa infratemporalis tadi. Kemudian ke lateral dia menuju ke musculus masseter. Di permukaan lateral dari ramus os mandibulae. Kita lanjutkan pada vertebrae cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacrum, dan coccyx. Di sini Anda diharapkan mampu membedakan antara vertebrae tersebut. Slide ini sudah jelas ya.
Bisa Anda pelajari sendiri. Struktur umum vertebrae di sini tampak superior adalah seperti cincin dengan mata cincin. Mata cincinnya disebut korpus, sedangkan lengkung cincinnya disebut arcus vertebrae. Arcus vertebrae ini dibagi menjadi dua bagian oleh processus transversus menjadi pediculus dan lamina. Pada lamina kita dapat menjumpai processus spinosus menonjol ke arah posterior, sedangkan pada pediculus kita dapat menjumpai processus articularis superior dan inferior. Karena ini tampak superior, maka kita lihat ada sepasang processus articularis superior. Demikian juga yang di bawah juga ada sepasang, sehingga kita memiliki 4 processus articularis. Sedangkan lubangnya, lubang cincin ini disebut foramen vertebralis, yang apabila tersusun dari atas ke bawah akan membentuk canalis vertebralis. Berikut adalah vertebrae tampak lateral. Kita dapat melihat processus articularis superior dan processus articularis inferior. Fungsinya adalah untuk berartikulasi dengan vertebrae atasnya dan di bawahnya, sehingga dia akan membentuk artikulasi seperti ini. Antara korpus dan processus articularis inferior ini terdapat incisura atau lengkung. Lengkungnya kita sebut incisura vertebrae inferior untuk yang di bawah dan incisura vertebrae superior yang di atas. Incisura vertebrae inferior ini akan bertemu dengan incisura vertebrae superior membentuk foramen atau membentuk lubang yang lengkap. Ini kan tadi hanya setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran tambah setengah lingkaran sama dengan satu lingkaran penuh yang kita sebut dengan foramen intervertebralis. Nah, dari foramen intervertebralis inilah keluar ramus-ramus atau rami-rami dari medula spinalis. Antar vertebrae ada suatu bantalan ya yang kita sebut dengan diskus intervertebralis di sini. Diskus intervertebralis ini memiliki dua struktur, yaitu di bagian tepinya anulus atau cincin fibrosus, sedangkan bagian tengahnya kita sebut nukleus pulposus. Vertebrae diperkuat oleh beberapa ligamen. Ligamentum pertama adalah ligamentum longitudinalis anterior. Serabutnya longitudinal, dia membungkus korpus di sisi anterior. Kemudian di sisi posterior, korpus diperkuat oleh ligamentum longitudinalis posterior. Kemudian antar processus spinosus ini, ligamennya disebut ligamentum intraspinosus di dalam spinosus. Kemudian paling posterior adalah ligamentum supraspinosus karena terletak di luar ya, di luar atau bisa juga disebut di atas ya dari proses spinosus. Dan di bagian dalamnya disebut ligamentum flavum. Pada struktur khusus vertebrae ini Anda akan melihat perbedaan masing-masing vertebrae. Pertama adalah vertebrae cervicalis. Vertebrae cervicalis ada 7. Tapi yang khas betul-betul berbeda dari ketujuhnya itu adalah vertebrae cervicalis 1 dan 2. Cervicalis 1 disebut os atlas dan cervicalis 2 disebut os dentis.
Disebut os atlas karena dia menyangga kepala, ya, seperti Dewa Atlas menyangga bumi. Sedangkan disebut os dentis karena dia memiliki dens epistropheus. Dens epistropheus ini akan berartikulasi dengan bagian depan dari os atlas, sehingga kita bisa menggerakkan kepala, ya, ke kanan, ke kiri, gitu. Nah, artikulasi antara C1 dan C2 ini diperkuat dengan ligamen yang disebut dengan ligamentum transversum, yang menyeberang dari sisi kanan ke sisi kiri. Sedangkan artikulasinya disebut artikulasio atlanto-aksial karena dibentuk oleh os atlas dan os aksis. Selain dari dua tulang servikal tersebut, gambaran umum dari vertebrae cervicalis adalah korpusnya paling kecil dibandingkan vertebrae thoracalis dan vertebrae lumbalis. Ini terkait dengan beban tubuh, ya, karena semakin ke bawah semakin berat, maka korpus ini akan menyesuaikan menjadi lebih besar posisinya. Ukurannya menjadi lebih besar dan lebih tebal. Kemudian foramen vertebralisnya paling besar karena terkait dengan medula spinalis yang baru keluar dari cavum cranii. Dan yang terpenting yang tidak dimiliki oleh vertebrae lain adalah dia dilalui arteri vertebralis, di mana arteri vertebralis ini melewati foramen transversum pada processus transversus vertebrae cervicalis. Ciri lainnya adalah processus spinosusnya di sini bifidum atau bercabang. Kecuali pada C7 ini processus spinosusnya tidak bercabang tapi paling panjang sehingga dapat kita palpasi. Ini adalah gambaran dari penjelasan sebelumnya. Vertebrae cervicalis dengan foramen transversum pada processus transversus dilalui oleh arteri vertebralis. Sedangkan ini adalah C7 tampak dari superior dengan processus spinosus yang sangat panjang. Berikut adalah ciri-ciri pada vertebrae thoracalis. Struktur khusus yang paling khas pada vertebrae thoracalis adalah dia memiliki bagian-bagian yang berartikulasi dengan os costae, yaitu di korpus dan pada processus transversusnya. Pada korpus vertebrae thoracalis, ya, kita dapat melihat fovea costalis superior dan fovea costalis inferior. Sedangkan pada processus transversusnya kita dapat melihat adanya fovea costalis transversalis. Fovea itu adalah permukaan, costalis itu adalah costae, sedangkan transversal ini menunjukkan posisinya transversal, yang ini menunjukkan posisinya ada di atas dan ini di bawah. Mudah, ya, menghafalkannya. Nah, ini adalah artikulasi antara vertebrae dengan costae. Anda lihat bahwa satu costae ini berartikulasi dengan dua vertebrae. Dia berartikulasi di antara dua vertebrae. Sedangkan di bagian lengkung costae-nya ini berartikulasi dengan fovea costalis transversalis. Nah, ini yang sudah diangkat costae-nya. Nah, dia melengkung ke arah Anda di sini menuju ke depan, mendekati kita. Nah, dia berartikulasi di tiga tempat ini berarti. Ini dia bagian-bagian costae yang berartikulasi dengan vertebrae thoracalis, yaitu facies articularis superior dan inferior. Di sini dibatasi atau terbagi oleh
crista capituli costae. Kemudian pada bagian kolom costae, di lengkung costae sini, angulus costae, kita jumpai facies articularis tuberculi costae, karena dia berada di daerah yang kita sebut dengan tuberculum, tonjolan di sini. Ini yang berartikulasi dengan processus transversus, sedangkan dua yang ada di caput costae ini yang berartikulasi dengan corpus vertebrae. Kalau tadi kita belajar tentang ligamen-ligamen yang memperkuat artikulasi antar vertebrae, maka di sini kita lihat bahwa antara costae dan vertebrae juga diperkuat oleh ligamen-ligamen. Di mana ligamen-ligamen ini mengacu pada namanya ya, nah penamaannya mengacu pada posisinya juga ya. Misalnya di sini nomor 6, ligamentum costotransversum, karena dia berjalan menyeberang dari costae ke processus transversus, seperti itu. Kemudian nomor 7, ligamentum intertransversum, karena dia berjalan memperkuat ya antara processus transversus yang di atasnya dengan yang di bawahnya, dan seterusnya bisa Anda pelajari sendiri. Berikutnya adalah rangka toraks. Rangka toraks dibentuk oleh vertebrae thoracalis 1 sampai 12 di bagian posterior, kemudian costae, di mana costae ini terhubung dengan osternum melalui cartilago costae. Osternum sendiri memiliki manubrium dan corpus serta processus xiphoideus. Kalau kita perhatikan antara costae di sini ada ruangan yang kita sebut dengan intercostal space ya, ICS gitu ya. Ada ICS 1 dari awal, antara ICS 1 adalah antara costae 1 dan costae 2. ICS 1, ICS 2, ICS 3, ICS 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, di sini kalau misalnya kita mau melakukan auskultasi itu di antar costae ini, di ruang-ruang antar costae ini. Kemudian berikutnya adalah vertebrae lumbalis. Vertebrae lumbalis ini korpusnya paling besar dan paling kuat karena menopang berat badan. Foramennya paling kecil terkait dengan medula spinalis tadi, semakin ke kaudal akan semakin kecil. Dan yang khas di sini pergerakannya lebih luas. Dari posisi, kalau Anda perhatikan, posisi processus articularis superior dan inferior lebih ke arah oblik ya, sehingga memungkinkan pergerakan yang lebih luas dibandingkan vertebrae thoracalis dan vertebrae cervicalis. Kemudian pada sacrum ini ada dua tampilan. Yang pertama adalah facies pelvica atau permukaan yang menghadap ke cavum pelvis, dan facies dorsalis atau permukaan posterior yang menghadap ke bagian dorsal, bagian posterior. Nah, strukturnya karena ini merupakan fusi dari 5 vertebrae, masih kita lihat di sini batas-batasnya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan ini os coccygeus, ini yang kita lihat di sini ada 4 ruas, 1, 2, 3, 4 ruas. Ini semuanya sudah mengalami fusi atau osifikasi. Nah, yang sering fraktur pada saat jatuh terduduk ini adalah os coccyx ya, yang paling sering mengalami fraktur. Karena ini merupakan fusi dari beberapa vertebrae sacralis menjadi os sacrum, maka kita akan masih melihat sisa-sisa dari fusi tersebut, sisa-sisa dari struktur vertebrae secara umum yang masih kita jumpai di sini. Misalnya di sini crista sacralis media, ini merupakan fusi dari processus spinosus.
Kita amati tadi di bagian dorsal dari osakrum pada fascias dorsalis, ini terdapat hiatus sacralis. Jadi ini ujung akhir dari canalis vertebralis ya. Hiatus itu bukaan atau pintu, di mana di sini biasa dilakukan anestesi lumbosakral ya. Caranya dengan melakukan untuk menentukan hiatus sakralisnya di mana dengan melakukan palpasi. Nah, di samping kanan kirinya ada tonjolan kornu. Sudah terasa. Nah, di sini dilakukan anestesi lumbosakral atau transsakral epidural anestesia. Berikut adalah tugas seperti yang tadi ya, Anda lakukan palpasi pada struktur berikut. Berikut adalah beberapa video praktikum axial skeleton yang bisa Anda akses di YouTube yang ditampilkan oleh Dr. Akram Jafar, di mana beliau adalah salah satu korespondensi kami di anatomi. Nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas bisa ditanyakan pada saat sesi praktikum. Dan ingat bahwa tidak semua struktur yang ditampilkan, yang disampaikan oleh Dr. Akram ini merupakan target checklist atau struktur yang harus Anda hafalkan. Melainkan yang harus Anda pahami benar adalah struktur-struktur yang ada di dalam materi kuliah ini yang sudah saya tanda-tandai tadi. Selain itu, nice to know ya, untuk yang must know adalah yang struktur di materi kuliah ini yang saya sudah tandai. Seperti itu, selamat belajar, semoga sukses, dan jangan ragu untuk bertanya, berdiskusi pada saat sesi kuliah maupun sesi praktikum.